Terdapat tujuan daripada eksperimen ini yaitu untuk menentukan spektrum atom hidrogen, dan yang kedua adalah untuk menentukan harga konstanta Rydberg. Di sini terdapat hidrogen. Hidrogen ini merupakan unsur paling melimpah dengan presentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Nah, gas hidrogen ini dipakai dalam eksperimen kami kali ini karena gas hidrogen pada lampu Balmer menjadi memancarkan cahaya ketika elektrodanya disambungkan pada tegangan tinggi. Hal ini terjadi karena gas hidrogen merupakan gas atomik yang bertekanan rendah, dan saat diberi tegangan tinggi, atom pada gas hidrogen akan tereksitasi dan akan memancarkan spektrum yang merupakan panjang gelombang. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Balmer. Nah, dengan penemuan Rydberg, yang mana ia menciptakan spektrometer yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang sebuah spektrum, maka Balmer dapat menjelaskan seputar spektrum hidrogen. Selain itu, menciptakan formula Balmer juga. Lalu terdapat formula Bohr yang menggabungkan kedua penemuan itu, yaitu penemuan Rydberg dan penemuan Balmer. Yaitu pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan postulat tentang atom hidrogen yang sebagai berikut. Yang pertama adalah atom hidrogen terdiri dari sebuah elektron yang bergerak dalam satu lintasan edar yang berbentuk lingkaran mengelilingi inti atom. Gerak elektron tersebut dipengaruhi oleh gaya tarik Coulomb sesuai dengan kaidah mekanika klasik. Yang kedua, lintas edar elektron dalam atom hidrogen yang mantap hanyalah yang mempunyai harga momentum angular L, yang merupakan kelipatan dari tetapan Planck dibagi 2pi, yang terdapat di sini. Slide berikutnya, pada slide ini digunakan untuk mengidentifikasi variabel, maka dibuatlah penurunan rumus fisika yang terdapat pada slide ini. Di sini, untuk menentukan konstanta Rydberg, maka yang pertama adalah mencari sudut yang didapatkan dari hasil spektrometer atau alat yang digunakan dalam percobaan ini. Lalu sudut tersebut dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka akan dihasilkan panjang gelombang. Dari panjang gelombang, maka kita akan mencari konstanta Rydberg. Namun sebelum itu, lebar kisis dapat dihitung berdasarkan kisi difraksi, dan terdapat grating yang digunakan dengan NF sama dengan 2 karena memakai deret Balmer, dan NI ini dicari dengan membandingkan ke dalam persamaan ini. Untuk setiap nilai panjang gelombang sekian didapatkan NI sebesar sekian. Dan dengan pengumpulan variabel-variabel tersebut, maka akan didapatkan nilai konstanta Rydberg. Lalu di slide berikutnya terdapat eksperimen, yaitu yang pertama alat lampu Balmer sebagai media untuk mengeksitasi atom hidrogen. Yang kedua ada power supply untuk sumber tegangan tinggi. Lalu spektrometer sebagai sistem kisi untuk melihat sudut dari spektrum atom hidrogen, dan variabel yang diukur pada percobaan kali ini yaitu sudut yang dihasilkan pada setiap spektrum warna dengan menggunakan kisi difraksi 1000/10 mm. Lalu slide berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat hasil daripada eksperimen, yaitu yang pertama untuk pergeseran kiri didapatkan sudut sekian dengan panjang gelombang sekian. Lalu pergeseran kanan dengan sudut sekian dan dapatkan panjang gelombang sekian. Dan untuk mempermudah, setiap warna ungu di sudut yang sama dan di orde yang sama, kami membuat rata-rata sehingga mempermudah untuk melakukan pengolahan data. Maka apabila kita analisis dari percobaan pertama, yaitu dengan tujuan konstanta Rydberg, maka hasil yang didapatkan menunjukkan angka yang cukup valid, karena presentase presisi kesalahan dan presentase kesalahan akurasi ini didapatkan sangat kecil atau di bawah 1%. Dan pada percobaan kedua, yaitu tujuannya untuk mengetahui spektrum atom hidrogen, maka dapat diketahui kami mengetahui hasil spektrum yang didapatkan dari alat spektrometer.
Yaitu dari sini kita dapat menarik garis lurus bahwa ternyata atom hidrogen mempunyai spektrum atom dengan panjang gelombang sebanyak 4, diantaranya terdapat warna ungu, biru, hijau, dan merah. Dan jika kita mengacu pada hasil gambar atau spektrum yang didapatkan, hasilnya itu merupakan diskrit, dengan hasil berupa garis yang tidak akan berganti perlahan secara kontinu, karena spektrum ini diskrit. Dan ada pun kesalahan yang menghambat eksperimen kami, yaitu sulitnya menentukan sudut yang tepat untuk spektrum yang dihasilkan, karena membaca sudut terdapat skala yang sangat kecil, lalu terdapat sulit mengamati orde kedua karena hasil yang didapat itu semakin buram, yang bisa mungkin terjadi karena pembelokan cahaya yang terlalu besar sehingga cahaya yang didapat itu semakin sedikit dan hasilnya pun menjadi buram. Lalu slide berikutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hasil spektrum warna yang terjadi karena adanya eksitasi atom hidrogen yang muncul ketika diberi tegangan menghasilkan warna ungu, biru, hijau, dan merah, dan didapatkan nilai konstan Rydberg sebesar 1,14 plus minus dengan ketelitiannya 0,8 kali 10 pangkat 7 per meter, dengan kesalahan presisi sebesar 0,7 dan kesalahan akurasi sebesar 0,03.